Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai matriks Jordan ya, bagian dari multidimensi dan order 1 dari linear system. Oke, jadi ini overview-nya. Jadi kita punya sistemnya tadi ya, multidimensi, order 1, linear, dan dia harus yang couple ya. Jadi matriks A-nya bukan matriks diagonal. Bentuk sistemnya xt plus 1 sama dengan axt plus b. Nah, kemudian karena dia couple ya sistemnya, maka kita harus transformasi state variabelnya yang asalnya xt menjadi gt dengan matriks transformasi Q-nya diperoleh dari vektor eigen ya, sehingga nanti xt-nya sama dengan Q yt ditambah x bar ya, dengan yt plus satunya sama dengan dyt. Nah, yang disebut dengan matriks Jordan yaitu adalah matriks D dari sistem yang sudah ditransformasi state variabelnya ya. Jadi D itu yang dari YT plus 1 sama dengan DYT, D-nya adalah matriks Jordan. Di mana D itu adalah Q inverse dikali A dikali Q. Ya. Nah, kemudian di sini akan ada beberapa lemma dan proposisi ya terkait matriks Jordan. Nah, lemma yang pertama dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita punya A matriks persegi, kemudian mempunyai nilai eigennya berbeda, jadi kita nyatakan kalau misalkan nilai eigennya sebagai lambda, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda n, maka akan ada A-nya ini ya, Q dikali D dikali Q inverse, D-nya tadi matriks Jordan. Nah, bentuk matriks Jordan-nya ini adalah tidak lain adalah diagonal, matriks diagonal dari nilai eigennya tersebut. Jadi, di sini ya, lambda 1, lambda 2, ya, lambda 3, dan seterusnya. Kalau dia nilai eigennya berbeda dan real. Ya. Nah, kemudian Q ini pasti dia akan bisa dibalik ya, atau punya inverse, misalkan inverse-nya kita nyatakan sebagai V1, V2, V3 gitu dan seterusnya. Ya, maka Q ini misalkan kita nyatakan sebagai itu. Kemudian kalau misalkan kita punya matriks A tapi nilai eigennya sama, jadi kita tidak bedakan ya. Tidak ada indeks, misalkan semuanya lambda dari mulai yang pertama sampai yang ke n. Nah, maka bentuk matriks Jordan-nya akan seperti ini. Ya. Nah, bedanya di sini setelah diagonal utama ya di bawahnya itu ada 1. Ya, jadi ini yang membedakan. Nah, di sini di bawah diagonal utama ini ada. Kita lanjut, kalau lemma yang kedua ini itu menyatakan untuk yang matriks A-nya nanti nilai eigennya bernilai kompleks ya. Jadi kalau nilai kompleks ini pasti akan ada n per 2 pasangan ya. Jadi kalau misalkan kompleks itu kan saling konjugat ya. Ada yang plus minus A plus beta I ya kalau di sini. Nah, ini nilai eigennya bukan lambda lagi, misalkan kita notasikan sebagai mu. Ya, jadi pasti ada mu1 bar ini yang konjugatnya ya. Mu2 pasti ada konjugatnya juga gitu ya. Nah, sehingga nanti bentuk matriks Jordan-nya ya, A-nya tetap aja nanti A-nya V misalkan ya, D V-1, V-nya berarti tadi ya non singular matriks. Nah, bentuk matriks Jordan-nya ini akan seperti ini. Ini yang alfa 1, ini min beta 1, beta 1, alfa 1. Ya, kalau misalkan ada yang kedua, berarti ini yang matriks, ini nilai kompleks yang pertama ya, nilai eigen yang pertama dan konjugatnya. Ini yang kedua dan konjugatnya, yang ketiga dan kalau kita lihat ini kayak membentuk matriks blok lagi di sini. Ya. Ini ada matriks lagi, bentuknya matriks blok. Ya, jadi hanya di diagonal utamanya saja. Kita lihat kayak diagonal utama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kalau tadi ini tapi ini berbeda ya.
dia berbeda tapi kompleks. Kalau misalkan kompleks tapi sama, ini sama ya, kompleks tapi sama, maka sama aja ya. Ini kita nyatakan sama ya. Tuh. Ya, cuman bedanya ingat kalau yang sama tadi di kolom setelah diagonal utama, di bawah diagonal utama itu ada satu ini. Ya, jadi matriks blocksnya tetap sama. Nah, lembaran selanjutnya, kalau misalkan nih A-nya N kali N matriks ya, kemudian terdapat V, di mana V ini adalah kalau misalkan kita kalikan dengan D dan inverse-nya ini jadi A. Nah, sebetulnya kalau kita buat secara umum, ya, si matriks Jordan-nya bisa aja kayak gini. Ya, D-nya ini, bentuk normalnya berarti kan ada D1, D2, misalkan sampai DM ya. Nah, di mana untuk setiap DH sama dengan lambda H, dan kalau misalkan sama berarti DH-nya ini sama dengan yang tadi ya. Ini si lambdanya kita tinggal pasangkan ke diagonal utama, kemudian di bawah diagonal utama ini ada angka 1. Gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai tadi ya, D-nya ini bentuk normal Jordan atau bentuk umum Jordan. Nah, ini sebetulnya hanya meringkas saja ya. Tadi kalau yang bentuk umumnya, misalkan DH-nya seperti ini, maka ya tadi saya bilang ini ada matriks blok di sini. Ya. Dan kalau misalkan sama, ini berarti di bawah diagonal utama ini ada 1. Nah, ada proposisi yang menyebutkan bahwa misalkan kita punya sistemnya tadi ya non homogen, kemudian order 1 gitu, linear. Sistemnya xt plus 1 sama dengan axt plus b. Kemudian kita transformasikan ya menjadi zt plus 1 sama dengan az. Di mana zt-nya diingat ya, ini zt-nya sama dengan state variable, yaitu xt min x bar. Kemudian x bar-nya sama dengan ini ya. Matriks identitas kurangi A diinverskan dikali B. B-nya dari sini ya. Nah, sebetulnya ini ngambil dari beberapa materi ke belakang ya. Jadi X bar-nya ini, kemudian ZT, bisa kalian lihat lagi. Cuman penggunaannya di sini untuk pembuktiannya. Ya, misalkan tadi ZT kita udah punya kan ya. Ini ZT-nya seperti ini. Maka, kalau kita punya ZT plus 1, tinggal indeksnya saja ya. Di X-nya berarti XT plus 1. Kemudian, XT plus 1 ini balik lagi ke sistem. Ya kan? Ini tuh ke sistem, sehingga nanti ZT plus 1 bisa kita substitusi ya, yang XT plus 1-nya ini menjadi AXT ditambah B min X bar. Di mana? Nah, XT ini sendiri tadi kita sudah tahu. Oke. Atau XT ini sebetulnya kalau dilihat dari sini kan ini XT-nya sama dengan ZT. Kenapa ya gini? ZT plus X bar. Ya. Nah, makanya ini kita nyatakan jadi ini ya, ke sini, ke dalam kurung ini. Kemudian ditambah B min X bar. Nah, ini kita operasikan ya secara aljabar. Jadi faktor yang X bar-nya kita keluarkan. Ini berarti AZT, kemudian X bar-nya berarti kan nanti X bar ada yang identitas gitu ya, kemudian ditambah dengan yang A ya. Jadi yang A nanti ini masuk ke sini.
A X bar, ini juga sama kan. Ini min A X bar. Kemudian untuk yang satunya mewakili min satunya, berarti kita harus dikali dengan identitas ya. Jadi untuk mewakili satu dalam matriks itu pakainya matriks identitas. Oke, sehingga X bar tadi kita bisa nyatakan sebagai ini, betul ya? Nah, ini kita ngambil dari yang sebelumnya, ya. X bar, sehingga ZT ini kan, ini yang X barnya ini udah. Jadi ini kan, berarti AZT plus X bar, ya. Oke. Kemudian untuk yang solusinya dengan sistem yang sama, kita punya seperti ini sistemnya ya. Kemudian ini diberikan katanya XT ini sama saja dengan key ya, key-nya dari vektor eigen ya, D, kemudian di transpose ya, kemudian key dikali dengan key inverse X0 min X bar ditambah X bar. Nah, tadi D-nya ini matriks Jordan bentuk normal ya. Gitu. Kemudian kita punya X barnya segini. Ya. Dia adalah steady state atau SSE ya, steady state equilibrium. Nah, pembuktiannya misalkan tadi kita punya ZT-nya kan ini ya, misalkan ZT sama dengan XT min X bar. Berarti kalau ZT plus 1 tadi di akhir yang proposisi yang pertama ini ZT-nya sama dengan AZT. Ya, kita mau membuktikan benar nggak nanti si hasil XT-nya seperti ini. Ya. Nah, prosesnya misalkan tadi A-nya A kita nyatakan sebagai Q D Q inverse. Ya. Nah, dari yang normal Jordan ini mundur beberapa slide ke belakang. Nah, ya ini. Ya. Kita ambil ya ini. Oke, kemudian setelah itu kalau misalkan kita mau nyatakan ZT plus 1, berarti kan ini udah ada A. Kita tinggal substitusi A-nya ke sini. Ya, sehingga ini kan ya. Q D Q inverse ZT. Ya, kemudian misalkan YT-nya, ya ini nih, kita misalkan jadi YT. Ya, berarti YT-nya Q inverse ZT. Nah, kita di awal udah tahu ya bahwa YT plus 1 sama dengan DYT ini pertemuan yang sebelumnya ya. Kemudian dengan iterasi nanti solusinya YT sama dengan DT. Maaf tadi bukan transpose ya, tapi D pada T gitu ya, kali Y0. Kemudian tadi kalau misalkan kita punya Y0, misalkan dari sini ya, T-nya sama dengan 0 untuk yang ke sini. Berarti kan Y0 sama dengan Q inverse Z0. Dan untuk yang Z yang 0, ini dari yang sini. Kalau ini berarti kan Z0 sama dengan X0 min X bar. Ya, yang ini tuh. Nah, sehingga YT-nya kan kita punya, berarti kan tadi Y0-nya ini. Berarti ini kan diganti nih, disubstitusi. Jadinya D, T, Q inverse, X0 min, X0 min bar. Ya. Nah, kemudian dari sini ini udah ya. Ini udah saya tulis ulang. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa kalau misalnya ini mau dikembalikan ke T ya. Jadinya kan Q inverse ZT sama dengan YT. Ya. Kemudian ZT-nya
misalkan tadi kalau misalkan dari sini ZT-nya sama dengan YT. Benar ya? Tinggal pindah ruas aja ya. Q-nya berarti yang asalnya inverse pindah ruas jadi enggak ya, jadi QYT. Nah, kemudian tadi ZT itu kan sebetulnya yang tadi state variable tuh XT min X bar. Nah, di sini ternyata dapat juga ZT-nya sama dengan QT. Ya, sehingga XT yang di awal bisa kita nyatakan sebagai QYT plus X bar. Ya. Nah, sehingga tadi Q-nya kita ganti. Ya, yang di sini Q-nya kita ganti pakai yang atau YT-nya maaf, YT-nya kita ganti ya, sehingga yang di sini kan nilainya YT ya, ditambah X bar gitu. Udah sama belum sama yang proposisi tadi yang pertama? Nah, ini ya, XT sama dengan Q DT Q inverse X0 min X bar ditambah X bar. Sama ya, dengan proses yang cukup panjang. Oke, nah di sini ada latihan, tapi saya akan contohkan nomor 1 ya, dengan menggunakan Maple. Misalkan saya ingin menentukan matriks Jordan D dari matriks A berikut. Jadi misalkan diberikan A-nya ini ya, 5 min 4, 4 min 5. Kemudian saya akan gunakan lemma 2.6. Nah, lemma 2.6 kalau misalkan nilai eigennya beda, karena ini 2 kali 2, berarti kan D-nya bentuknya akan jadi lambda 1, lambda 2, 0, 0. Ya, tapi kalau misalkan sama, nilai eigennya sama, berarti D-nya bentuknya, kita nggak bedakan ya, lambdanya berarti lambda, lambda 1, 0. Nah, ini karena kenapa kayak gini, karena 2 kali 2 ya. Kalau yang tadi di Jordan kan dia diperpanjang ya sampai sampai n kali. Oke, saya mau coba cek ya yang matriks A ini. Oke, A-nya ini ya. Ini kok di sini B? Ini maksudnya ini harusnya A. Di sini A. Ya, ini kayaknya belum sempat di running. Ini A. Ya. Nah, kemudian ini setelah dicek, oke, dia punya 2 nilai eigen tapi beda. Ya, yang satu 3 dan min 3. Kemudian saya mau cari vektor eigennya. Untuk yang min 3, ini vektor eigennya 1, 2. Untuk yang 3, 2, 1. Oke. Saya mau dari yang 3 dulu ya, supaya berurut sama yang vektor eigen. Oke, berarti saya urutkan dari yang 2, 1 dulu. 2, 1, 1, 2 ya. Ini untuk yang 3, korespondensinya ini untuk yang min 3. Setelah itu saya mau nyatakan inverse Q ya. Q inverse. Oke, saya namain aja lah dia R. Ya, R sama dengan Q inverse. Ya, oke, bentuknya ini ya. Oke, kemudian matriks diagonalnya, tadi kan matriks diagonalnya adalah berarti kita tahu sebetulnya sih tanpa mencari. Ini juga udah tahu ya, pasti nanti kalau ini 3, 0, 0, min 3. Tapi kita mau cek kalau misalkan bener nggak ya, Q, D, Q inverse, itu balik lagi ke A. Nah, gitu. Berarti kan kita harus tahu Q, harus tahu Q inverse ya. Oke, kita mau cek bener nggak ya. Saya ini mau cek Q diagonal, matriks yang diagonal itu D ya, dikali Q inverse-nya R. Ternyata dia balik lagi ke matriks semula. Tapi saya bedakan di sini namanya B. Ya, karena kalau A lagi dia nggak mau nerima si Maple-nya. Ya, nah makanya pakai keterangan di sini A-nya tadi yang sama dengan B ya sebetulnya ya. Berarti dia kembali lagi ke matriks awal yang ini.
gitu ya. Nah, untuk yang latihan nomor 2 dan nomor 3 bisa dikerjakan ya dengan cara yang sama. Oke, terima kasih untuk menyimak ya materi hari ini. Dicukupkan sekian sekaligus menutup ini tentang multidimensi yang materi ya, konsep multidimensi multidimensi orde 1 sistem linier ya untuk yang couple ya. Nah, minggu depan kita akan langsung ke diagram fase ya atau potret fase dari berbagai macam nilai eigen. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.